Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Radian Mustita dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPI, yaitu Serial Peripheral Interface dan Komunikasi Data pada STM32 dan ISP32. Nah, mengenal lebih dalam SPI dan perannya dalam sistem embedded. SPI (Serial Peripheral Interface) adalah protokol komunikasi serial sinkron berkecepatan tinggi yang dikembangkan oleh Motorola pada 1980-an. SPI memungkinkan pertukaran data antara mikrokontroler sebagai master dan perangkat peripheral sebagai slave secara efisien, andal, dan real-time. Komunikasi serial sinkron yaitu data transmisi secara serial dengan sinkronisasi clock yang dihasilkan master, memastikan akurasi dan kecepatan transfer data yang tinggi antar perangkat. Terus, arsitektur master slave yaitu satu mikrokontroler sebagai master mengendalikan komunikasi dengan satu atau lebih perangkat slave melalui sinyal chip /CS yang bersifat aktif rendah. Terus ini yang pertama tuh arsitektur komunikasi SPI. Memahami struktur master slave jalur komunikasi dan prinsip kerja data secara sinkron. Terus jalur MOSI, MISO, CK, dan CS, yaitu memahami fungsi dan peran masing-masing jalur komunikasi dalam pertukaran data antara master dan slave. Yang ketiga yaitu mode operasi SPI. Huawei 4 mode SPI berdasarkan kombinasi polaritas dan batch clock secara komunikasinya pada sinkronisasi data. Terus satu implementasi pada STM32 dan SP32. Terus yang kelima itu analisis kelebihan dan kekurangan SPI. Nah, ini karakteristik jalur komunikasi SPI. Yang pertama master, MOSI, MISO, SCK, CS, slave. Nah, MOSI yaitu master out slave in. Jalur data dari master ke slave, data dikirim secara serial bit paling signifikan MXBY terlebih dahulu dengan sinkron dengan sinyal clock. Terus kalau MISO yaitu master in slave out. Jalur data dari slave ke master memungkinkan slave mengirim respon atau data status kembali ke master secara simultan. Terus satu SCK yaitu serial clock. Sinyal clock yang dihasilkan master untuk sinkronisasi dan transfer data frekuensi bervariasi dari 10 kHz hingga 10 MHz. Yang ketiga itu yaitu yang keempat yaitu CS atau SS chipset select slave select. Sinyal aktif rendah aktif flow untuk memilih slave yang aktif. Slave tidak terpilih akan mengabaikan semua sinyal SPI. Nah, ini adalah GPO, CPH, dan 4 mode SPI. Mode 0 itu CPO 0, ini CPH-nya 0, karakteristiknya idle low sampling tapping. Terus mode 1 yaitu 01, CPO-nya 0, CPH-nya 1, ini idle low-nya. Mode 2 yaitu 10, idle high sampling tepi naik. Mode 3 itu 11, idle high sampling tepi turun. Master dan slave harus dikonfigurasi ada mode yang sama agar komunikasi berlangsung dengan benar. Mode 0 adalah yang paling umum digunakan pada perangkat SPI modern. Jenis transmisi dan topologi SPI. Jenis transmisi data yaitu full duplex, kirim data dan diterima data secara bersamaan melalui MOSI dan MISO yang aktif simultan. Mode paling umum pada SPI yaitu full duplex. Nah, kalau half duplex satu pengiriman dan penerimaan bergantian
menggunakan satu jalur data digunakan pada konfigurasi tertentu. Ada simplex dan komunikasi satu arah saja, hanya MOSI atau MISO yang aktif sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, topologi koneksi yaitu independent chip select. Setiap slave memiliki jalur CS terpisah dari master, mudah dikendalikan namun memberikan banyak GPIO pada master. Decision yaitu semua slave terhubung seri melalui satu jalur CS 5 GPIO, namun konfigurasi lebih kompleks dan data harus melewati semua slave secara berurutan. Nah, ini implementasi SPI pada STM32 dan ESP32. Kalau pada STM32 yaitu ada HAL dan DMA. STM32 menggunakan HAL yaitu Hardware Abstraction Layer untuk konfigurasi SPI yang portable antara seri F1, F4, H7. Dengan fitur utamanya yaitu konfigurasi register SPI melalui HAL SPI init dalam kurung. Interface komunikasi untuk respon cepat. DMA yaitu Direct Memory Access, memindah data tanpa melibatkan CPU. Terus yaitu mendukung mode master dan slave dengan konfigurasi fleksibel. DMA sangat aktif untuk transfer data besar ke SPI flash atau display dengan latensi minimal. Terus ya ini kayak yang ESP-nya itu ESP32, IDF framework. ESP32 menggunakan ESP IDF dengan dukungan SPI melalui driver SPI master dan SPI slave. Keunggulannya yaitu GPIO matrix fleksibel. Pin SPI dapat dipetakan ke GPIO manapun. Mendukung HSPI dengan FSPI, dua modul SPI independen, terus kecepatannya hingga 80 MHz dengan konfigurasi DMA. Kompatibel dengan library Arduino untuk prototipe cepat. Terus ini perangkat dan sensor berbasis SPI. Contohnya yaitu SPI Flash Memory W25K64 dengan berkapasitas 88 MB untuk penyimpanan firmware, data konfigurasi dan file system embedded. Kecepatan baca hingga 104 MHz dengan mode Quad SPI. Terus yaitu mode micro SD card mode SPI untuk penyimpan eksternal yang diinisialisasi menggunakan CMTO, CMD8 dan ACM D41 umum digunakan untuk data logging pada sistem otomasi. Yang ketiga yaitu OLED atau 306 display grafis 128x64 pixel dengan antarmuka SPI digunakan untuk menampilkan status sistem, data sensor dan antarmuka pengguna pada perangkat embedded. Terus yang keempat yaitu ADC, DAC dan sensor SPI. MCP 3008 ADC 10 bit 8 channel, MCP 4921 DAC 12 bit dan ADXL 345 akselerometer 3 suhu mode 3 vital untuk akuisisi data dan kontrol presisi. Nah, troubleshooting pada SPI dan perbandingan dengan I2C. Nah, permasalahan umumnya itu biasanya itu pada clock tidak sinkron, data korup atau banyak noise, dan kesalahan chip select. Biasanya kalau yang clock tidak sinkron itu periksa konfigurasi CPO-L dan CPH pada master dan slave. Nah, ini itu gunakannya biasanya pakai oscilloscope untuk verifikasi sinyal clock. Terus data korup, turunkan frekuensi clock, tambahkan kapasitor declopping dan pastikan jalur kabel pendek. Terus kesalahan chip, biasanya verifikasi logika aktif low pada CS, gunakan logic analyzer untuk memantau urutan
aktivitasi slave. Ada perbandingan SPI untuk asumsi. Ya, ini biasanya lebih cepat ini SPI daripada E2C. Terus ini jumlah kabelnya 4 plus ini kan cuma 2 SDA SCL, full duplex iya dan tidak, komplektasi sedang dan rendah, throughputnya tinggi sedang, multi slave-nya butuh CS terpisah. Kalau E2C alamat otomatis 7-10 bit. Kesimpulan, protokol berkecepatan tinggi SPI adalah protokol serial sinkron full duplex dengan throughput tinggi, ideal untuk komunikasi real time pada sistem embedded dan otomasi industri. 4 jalur komunikasinya yaitu pakai MOSI, MISO, SDK, dan CS. Bekerja bersama dalam arsitektur master slave untuk pertukaran data yang andal dan terstruktur antar perangkat. Ada 4 mode komunikasi CPO dan CPH menghasilkan mode 0-3. Master dan slave wajib dikonfigurasi pada mode yang sama agar komunikasi berjalan benar. Implementasi STM32 dan ESP32. Hal pada STM32 dan IDF pada ESP32 memudahkan implementasi SPI dengan dukungan DMA untuk transfer data efisien dan berkecepatan tinggi. Aplikasi luas di industri. SPI menggunakan panjang flash memori, micro SD, OLED, ADC, dan DAC, dan sensor menjadikan protokol esensial dalam sistem otomasi modern. Nah, di sini ada contoh programnya. Yang pertama itu ini antarmuka ESP, ini ESP32 sebagai slave. Nah, sini itu ada include Arduino driver, dan ini statiknya ini pakai NUM, pin ini STM apa ini tuh ESP32 sebagai slave-nya, sebagai penerima. Nah, ini dia. Nah, ini kan tadi ada penjelasan pin MOSI, MISO, dan SCLK, dan CS ini ada pin SPICS juga di sini. Nah, kalau misalnya SP32-nya menerima, nanti akan statusnya siap menerima data dari STM32. Kalau SPI gagal, nanti akan tulisannya transaksi SPI gagal jika tidak ada pengirim dari masternya. Nah, ini program Pak STM32 menjadi master. Nah, ini pakainya ada Arduino H. Nah, ini tadi kan ada pin SPICS nih, dia menggunakan P4. Nah, ini kalau misalnya sudah siap dikirim, nanti akan ada statusnya siap komunikasi dengan ESP32. Ini biasanya itu untuk alamat E2C-nya. Nah, ini data TX dan RXTX. Nah, ini di sini menggunakan delay 1 detik. Nah, ini terus ini pada SP32 yang LCD. Ini anunya ini yang disimpan ke card SD card. Arduino H, where ini kristal menggunakan pin 4 dan CS nya 5. Ini seperti ini. Dan ini biasa nih tax SD card dan serial monitor prioritas rendah, menampilkan data ke serial monitor dan
menyimpan ke format data CSV. Nah ini untuk ini segini nih untuk menyimpan data ke CSV. Nah ini ada videonya. Ini ada videonya. Oke, pada kali ini merupakan program dari SPI, komunikasi antara dua microcontroller, yaitu di sini ada ESP32 dan STM32. Nah, di sini STM32 mengirim data ke ESP32. Nah, di sini ESP32-nya akan membaca pesan atau kiriman dari si STM32 di sini. Nah, di sini merupakan Ini hasil nanti hasil dari terminalnya tuh data masuk SPI, transaksi ke 115 dengan data terima 000 F5. Balasan berikutnya dari itunya dari FF, FF, F4 dan 04. outputnya data yang masuk kita komunikasinya secara SPI. Di sini data yang terkirim transaksi ini ada jumlah datanya ya teman-teman. Ini udah sampai bit ke 107. Nah, ini akan bertambah terus. Ini transaksi 136, 137, dan ini akan terus berlanjut. Dia berarti sudah saling komunikasi. Ngirimnya gini aja, nggak yang hello world. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.